Kemudian untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistematik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. 5 disiplin ini sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan mempraktekkan kelima disiplin tersebut, ada jalan bagi organisasi untuk selalu mendapat pengetahuan baru. Tanpa pengetahuan yang selalu diperbarui, maka organisasi cenderung menggunakan pengetahuan lama atau kadaluarsa yang justru akan menjadi racun bagi organisasi tersebut. Tantangan yang berpotensi menjadi penyebab gagalnya organisasi memperoleh pengetahuan baru adalah tantangan yang sifatnya adaptif. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintahan ini dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Dengan jiwa kewirausahaan ini, maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Layaknya organisasi bisnis memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogianya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Kemudian yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Kemudian yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogianya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Itulah 5 ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintahan akan membawa konsekuensi adanya perubahan dalam cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tradisi pelayanan publik yang lebih mampu mengimbangi perubahan atau tuntutan zaman. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif menurut Jeff Boss dalam Forbes diantaranya yaitu yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang dimaksud bahwa untuk beradaptasi kita harus terbuka terhadap perubahan dan harus memiliki kemampuan dalam hal toleransi emosional, ketabahan mental, dan bimbingan spiritual untuk tidak hanya menyadari ketidakpastian, tetapi juga menghadapinya dan terus maju. Kemudian yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Beradaptasi juga berarti tumbuh, berubah, dan berubah. Kemudian yang ketiga, memiliki sumber daya. Orang yang memiliki dan menguasai sumber daya tidak akan terjebak pada satu solusi untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, selalu berpikir ke depan.
selalu terbuka terhadap peluang. Orang yang adaptasi selalu mencari perbaikan, karena setiap perbaikan kecil yang akan mengubah biasanya menjadi luar biasa dan tidak ada ketergantungan pada satu solusi saja. Kemudian yang kelima, tidak mudah mengeluh. Jika mereka tidak dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan, mereka akan beradaptasi dan terus maju. Kemudian yang keenam, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Mereka bukan korban pengaruh eksternal karena mereka proaktif. Untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru, maka kita harus siap untuk melepaskan yang lama. Orang yang dapat beradaptasi tidak menyimpan dendam atau menghindari kesalahan yang tidak perlu, tetapi sebaliknya menyerap, memahami, dan melanjutkan. Kemudian yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Mereka tidak peduli dengan pusat perhatian karena mereka tahu itu hanya sementara saja. Kemudian kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Tanpa rasa ingin tahu, tidak akan ada kemampuan beradaptasi. Orang yang mudah beradaptasi, belajar, dan terus belajar, memiliki keingintahuan yang tinggi. Keingintahuan akan mendorong pada pertumbuhan. Kemudian yang kesembilan, beradaptasi. Kemampuan beradaptasi tentunya menjadi kunci pokok dari karakteristik adaptif. Kesepuluh, memperhatikan sistem. Orang-orang yang dapat beradaptasi melihat seluruh hutan daripada hanya beberapa pohon. Mereka harus melakukannya. Jika tidak, mereka akan kekurangan basis konteks dari mana mereka mendasarkan keputusan mereka untuk beradaptasi. Kemudian ke-11, membuka pikiran. Jika Anda tidak mau mendengarkan sudut pandang orang lain, maka Anda akan terbatas dalam pemikiran Anda, yang berarti Anda juga akan terbatas dalam kemampuan beradaptasi Anda. Semakin banyak konteks yang Anda miliki, semakin banyak pilihan yang memposisikan Anda menuju perubahan. Kemudian ke-12, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Pilihan untuk berubah bukanlah pilihan yang mudah, namun juga bukan pilihan untuk tetap sama. Memilih untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama membutuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pribadi. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individual dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadapi volatility dengan vision. Hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi, selain akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, juga akan menjadi penentu suksesnya perusahaan. Kemudian tipe budaya organisasi menurut Cheng dan Lee, yaitu pertama, budaya adaptif. Budaya ini merupakan budaya yang bersifat fleksibel dan eksternal sehingga dapat memuaskan permintaan pelanggan dengan memusatkan perhatian utama pada lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua itu budaya misi. Budaya ini merupakan budaya yang bersifat stabil dan eksternal sehingga menekankan organisasi dengan tujuan-tujuan yang jelas dan versi-versinya. Para anggota organisasi dapat mengambil tanggung jawab untuk secara efisien menyelesaikan tugas yang diberikan. Organisasi menjanjikan para karyawannya dengan penghargaan khusus. Kemudian yang ketiga, budaya klan. Budaya
Ini merupakan budaya yang bersifat fleksibel dan internal, sehingga menekankan bahwa para anggotanya harus memainkan peran mereka dengan tingkat efisiensi yang tinggi, dan mereka juga harus menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang kuat akan pengembangan dan memperlihatkan komitmen organisasi yang lebih. Kemudian yang keempat, budaya birokratik. Budaya ini merupakan budaya yang bersifat stabil dan internal, sehingga organisasi memiliki tingkat konsistensi yang tinggi akan segala aktivitas-aktivitasnya. Melalui kepatuhan dan kerjasama dari para anggotanya, organisasi dapat meningkatkan aktivitas organisasional dan efisiensi kerja. Kemudian terkait amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Undang-Undang ASN bisa terlaksana dengan baik asal ada upaya penyempurnaan sistem pelayanan oleh para abdi negara. Jadi agar dapat memberikan pelayanan pemerintahan yang excellent, maka semua PNS harus selalu bersikap adaptif terhadap perkembangan IT sehingga dalam kinerjanya dapat memaksimalkan pemanfaatan pesatnya teknologi informasi untuk menuju reformasi birokrasi. Seorang aparatur sipil negara atau ASN harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Contohnya di masa pandemi COVID-19 saat ini, ASN sejatinya tampil di depan dalam hal pelayanan masyarakat, terutama ASN yang berada pada garda terdepan pelayanan publik seperti tenaga kesehatan. Kemudian membangun organisasi adaptif menjadi sebuah keharusan bagi instansi pemerintah agar dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Organisasi adaptif baik di sektor publik maupun bisnis dapat dibangun dengan beberapa preskripsi. Di antaranya adalah pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri. Landasan dari setiap transformasi dari bawah ke atas dimulai dengan pemberdayaan tim yang memiliki motivasi dan pengarahan diri sendiri. Kemudian kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Strategi berikutnya adalah menyerang segmentasi departemen, divisi, dan unit dalam suatu organisasi. Ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Kepemimpinan harus menciptakan ruang dan waktu untuk inovasi. Kemudian terkait dengan konsep dan strategi membangun sebuah organisasi yang adaptif, yang dapat terus berkembang dan survive atau bertahan hidup meski berada di lingkungan yang berubah, yaitu pertama landscape. Adaptif erat hubungannya dengan kemampuan untuk berubah dan terus berupaya antisipatif. Kedua, learning. Perusahaan yang sukses menciptakan sebuah kultur adaptif adalah yang tidak hanya sekedar mendorong setiap individunya untuk terus belajar, namun juga men-share-nya. Kemudian yang ketiga, mengelola sebuah organisasi yang adaptif memerlukan visi dan skill non-tradisional. Di sini dibutuhkan jiwa kepemimpinan tidak hanya sebagai penunjuk arah, namun pembimbing menuju keberhasilan dalam melawan kompleksitas dan menciptakan sebuah organisasi yang ulet. Dalam teori capacity building dan konsep adaptive governance, Grindel menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Selanjutnya, Lisa Valinkangas memperkenalkan istilah yang berbeda untuk pemerintah yang adaptif, yakni dengan sebutan pemerintah yang tangguh. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif, yaitu pertama, kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Kemudian yang kedua, sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik menggunakan
kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Kemudian yang ketiga, desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari. Yang keempat, adaptasi. Organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahan. Kemudian yang kelima, budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki sisi nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah atau menyerah, tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Peserta yang saya hormati, demikian materi tentang adaptif. Semoga bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.